Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak. Pelajaran PJOK akan memberikan materi atau kisi-kisi tentang persiapan buat asat ya. Begitu kita langsung saja ya. Oke, yang pertama, soalnya itu akan berbentuk pilihan ganda. Cuman Bapak akan dipersingkat dan langsung jawabannya. Tip soal yang akan di sana itu sebenarnya soalnya pilihan ganda ya. Yang pertama adalah sikap awal yang benar saat berguling ke belakang adalah jongkok terus berguling ya. Sebagai para ahli berpendapat bahwa kekurangan protein atau zat putih telur pada waktu anak-anak dapat mempengaruhi pertumbuhan kecerdasan yang kurang maksimal. Nanti pilihannya A, B, C, D-nya atau apa pokoknya itu ya. Lihat. Dalam perkembangan jasmani usia 6 sampai 14 tahun relatif lambat dibandingkan dengan perkembangannya pada usia berapa tahun? Usia sebelumnya ya. Pertumbuhan jasmani pada usia 6 sampai 14 tahun sangat dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan, mental, dan sosial. Selanjutnya, setiap anak mengalami masa pubertas berkisar pada usia berapa? Pubertas 13 sampai 15 tahun, yaitu masa remaja ya. Oke, nomor selanjutnya, gerakan yang diawali sikap jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada, kedua tangan menumpuk depan ujung kaki, kemudian dibengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan berguling ke depan setelah panggul menyentuh matras. Peganglah tulang kering dengan kedua tangan, menunjukkan posisi jongkok. Rangkaian gerakan tersebut dinamakan guling apa? Guling depan. Ya, intinya dagu nempel ke dada dan digulingkan ke depan ya. Oke, selanjutnya sikap badan yang benar saat melakukan guling ke depan adalah posisi badan dibulatkan, bukan lurus tegak ya. Nanti jawabannya A, B, C yang betul adalah dibulatkan ya. Oke, posisi teman yang membantu saat melakukan guling depan berada pada sebelah kanan matras ya. Kalau sebelah kiri itu kitanya nggak kuat. Jadi harus sebelah kanan matras dan mencegah dari terjadinya kecelakaan sesuatu ya. Oke, selanjutnya senam lantai diawali berdiri membelakangi matras. Jongkok kepala ditundukkan. Dorong kedua kaki dan berpegang ke belakang ya. Apa itu artinya? Sampai kembali berdiri. Gerakan tersebut dinamakan guling belakang. Karena diawali dengan membelakangi matras. Berarti adalah guling belakang ya, atau roll belakang. Tujuan dari kedua tangan memegang tulang kering ketika panggul menyentuh matras. Pada saat melakukan guling ke depan adalah untuk apa? Memegang kerang ke belakang untuk keseimbangan. Karena kalau tidak dipegang bisa jatuh ke kiri dan ke kanan. Bengkok ya. Oke, selanjutnya nomor 11. Ciri-ciri kelamin sekunder yang tampak pada remaja wanita adalah apa? Sekunder ya, itu adalah menstruasi. Sekunder ada primer dan sekunder. Kalau sekunder itu yang nggak kelihatan secara fisiknya tapi akan merasakannya ya. Kalau laki-laki apa sekundernya? Mimpi ya. Oke, nomor 12. Istirahat dapat dipenuhi dengan cara berikut kecuali nanti ada tidur, ada main-main game, tapi yang selain dari jawaban itu adalah bersepeda santai ya. Selain dari kualitas istirahat atau tidur, lamanya waktu tidur perlu diperhatikan. Sebaiknya pada malam hari dalam waktu berapa jam tidur itu minimal atau maksimalnya 6 sampai 8 jam ya. Jangan kurang ataupun berlebihan, sama itu kurang baik. Yang pasti 6 sampai 8 jam. Bisa 7 juga sama ya. Oke, selanjutnya setiap gerakan senam dalam praktiknya mempunyai rangkaian gerak mulai dari awal sampai gerakan akhir. Dalam kegiatan praktik senam, lantai guling, senam lantai, guling depan sikap akhirnya adalah jongkok ya. Roll depan terus sikap akhirnya jongkok. Itu ya. Oke, lari ke materi atletik. Lari sprint jarak pendek merupakan salah satu nomor lari dari cabang olahraga atletik. Lari ya, bukan cabang bola basket, bukan cabang bulu tangkis, tapi sprint itu adalah atletik ya. Selanjutnya, lari jarak pendek merupakan salah satu nomor dari cabang olahraga. Olahraga apa? Atletik tadi kan? Lari. Lari itu ada jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Itu nomor track atau nomor lintasan. Ya, sedangkan untuk yang di lapangan itu sebuah track and field sebetulnya kan. Jadi lombanya itu ada dua. Ada yang di track, ada yang di field atau di lapangan. Lapangan seperti lempar,
loncat jauh, ya lempar-lempar lembing, lempar tolak peluru, dan sebagainya ya. Yang tidak termasuk pada teknik dasar pemain bola basket. Nah, yang tidak termasuk pemain bola basket apa? Passing bawah, nanti pertanyaan di situ ya. Karena apa? Di sana ada nah pasti band pass, chest pass, overhead pass, ya shooting, block, pivot. Nah, yang bukan adalah passing bawah. Di bawah ini adalah nomor gaya renang, kecuali, nah gaya renang ada berapa aja sih? Ada 4. Satu, gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Nah, kecualinya apa? Berarti kalau ada yang mengambang, berarti mengambang. Mengambang yang gaya bukan? Bukan, tapi salah satu teknik dasar yang harus dipelajari supaya bisa berenang ya. Gaya dada dalam renang disebut juga dengan gaya kata. Ya, kalau gaya kupu-kupu kan gaya apa? Gaya dolphin ya. 20. Permainan bola basket jumlah pemainnya terdiri dari berapa orang? 5 pemain. Ya, ada yang center, power guard, ada yang namanya atur bola, ada yang di depan dua, tengah satu, biasanya di belakang dua ya. Oke, perlombaan lari. Salah satu nomor dari lari di mana peserta berlari secepat mungkin maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh sampai jarak yang telah ditentukan. Bukan lari jarak pendek karena larinya sepanjang jalan, sepanjang lintas harus cepat terus ya. Beda dengan lari jauh. Lari jauh itu ya biasa-biasa aja dulu, tapi pada saat mendekati finish biasanya kencang seperti itu ya. Oke, selanjutnya nomor lari jarak pendek sprint yaitu berapa aja? 100, 200, dan 400. Itu sprint jarak pendek ya. Nggak ada yang sampai eh, 800 itu sprint. Tapi termasuk juga jarak menengah. Jangan lupa kali putaran. Pelari nomor atletik dari jarak pendek disebut dengan sprinter ya, sprinter ya. Oh, jangan salah, bukan striker tapi sprinter ya. Induk Organisasi Bola Voli Indonesia adalah PBFSI atau hanya dari Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Organ pernapasan yang berperan sebagai alat penyaring dan penghangat tubuh. Penghangat adalah hidung. Ya, jawabannya hidung. Dalam keadaan istirahat, udara yang dimasukkan ke dalam paru-paru Apolius melalui inspirasi sebanyak sentimeter kubik 500 cm kubik ya. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah TBC. Ikatnya ke tuberculosis TBC itu ya ikatannya. Seorang perokok berat memiliki frekuensi pernapasan lebih banyak karena saluran pernapasannya menyempit. Maka hati-hati ya yang suka ngerokok, tolong dikurangan, bisa berhenti ya. Sekarang jangan coba-coba kalau udah coba-coba merokok, hese ya. Oke, nomor selanjutnya ekresi dapat diartikan sebagai proses pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh, yaitu melalui BAB keringat. Ya. Oke, selanjutnya kekurangan vitamin C mengakibatkan apa? Penyakit apa kalau vitamin C biasa merah-merah atau bengkak nggak semuanya bisa ngomong sariawan ya. Oke, selanjutnya penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV ya. Sebagai sumber tenaga, sumber panas dan cadangan makanan adalah fungsi dari lemak ya. Kalau kalau tenaga saja berarti karbohidrat ya kecerdakannya. Makanya kalau jangan takut tidak sarapan, kamu olahraga capek ya, nggak cadangan makan nggak ada ya, cadangan yang ada itu yang di badan kamu yang bergumpa-gumpa itu akan habis gitu ya. Itu bagus untuk olahraga untuk apa diet ya. Berikut ini ada contoh makanan yang tidak mengandung karbohidrat. Nah, karbohidrat itu misalnya ada padi, ada nasi, ada ubi, ada jagung ya, ada ketela, sampai ada yang dari singkong dibikin itu apa ya namanya ya? Saya lupa. Itu yang bukanlah buah-buahan itu untuk vitamin ya. Perhatikan gambar berikut, simbol di samping ada nanti simbolnya supaya pita itu yang merah itu peduli air ya. Cara bernapas tenang gaya bebas adalah menengokkan kepala ke mana? Ke samping kanan dan ke kiri ya, bukan ke atas ke depan ya. Itu nggak penting ya. Jadi yang betul ada samping kanan atau ke kiri. Boleh pilih salah satu. Asal jangan dua-duanya kiri kanan, bukan ya, tapi salah satu dipilih. Gerakan kaki renang gaya bebas adalah gerakan berpusat pada pangkal paha. Betul, Pak. Oke, posisi tubuh renang gaya punggung adalah telentang. Kalau gaya bebas, telungkup gaya dada, telungkup.
gaya dolphin terlungkup. Jadi hanya gaya punggung saja yang tetap di antara 4 gaya yang ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa kembali di video berikutnya. Mudah-mudahan gambaran atau kisi-kisi yang Bapak berikan soal-soal bisa memberikan apa ya, gambaran sehingga kamu bisa diberikan kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.